Halo semuanya, selamat datang di RJ YouTube. Channel ini mengulas peristiwa yang terjadi di masa lampau sebagai sarana edukatif, inspiratif, dan menambah wawasan Anda semua. Mari bersama menggali fakta sejarah kelak bangsa ini. Tapi jangan lupa ya teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Aku tunggu ya. Tahu nggak sih gengs, ternyata nama Kabupaten Damasraya diambil dari nama kerajaan yang pernah eksis di bumi Minangkabau. Penasaran kisahnya? Yuk simak video ini sampai habis. Sejarah dimulai dari runtuhnya kerajaan Sriwijaya akibat serangan Rajendra Chola I telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra atas Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut dengan nama Wangsa Mauli. Kerajaan Hindu-Buddha yang bernama Suwarna Bumi didaulat sebagai kerajaan tertua yang pernah ada di bumi Minangkabau yang eksis pada abad ke-13. Bukti kejayaannya pun tak dapat dipungkiri dari penemuan beberapa benda sejarah berupa candi sebagai tempat ibadah, arca dan beberapa prasasti Damasraya menyimpan banyak peninggalan sejarah yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Nama kabupaten ini berasal dari manuskrip yang terdapat di Prasasti Padang Rojo. Pada prasasti itu disebutkan bahwa Damasraya adalah ibu kota dari kerajaan Melayu Suwarna Bumi pada masa itu. Sebuah fakta ekspedisi Pemalayu, ekspedisi yang terjadi tahun 1275 Masehi, adalah sebuah diplomasi politik. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan arca Amokpasa yang merupakan hadiah dari Kartanegara, Raja Singosari kepada Tribuwarna Raja, seorang raja Damasraya. Sebuah misi perdamaian yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam menghadapi serangan pasukan Kubilai Khan dari Mongol. Arca Amokpasa ini ditemukan secara terpisah bagian alas dan arcanya. Bagian arca ditemukan di situs Rambahan yang terletak di Sungai Lanse di aliran Sungai Batanghari. Sedangkan bagian alasnya ditemukan di Kompleks Percandian Padang Roco. Sungai yang mengalir sepanjang 800 km, inilah yang menjadi saksi bisu dari ekspedisi Pamalayu. Dengan ditemukannya Candi Padang Roco yang digunakan pada sekitar abad ke-11. Kerajaan ini adalah bekas kerajaan Melayu Jambi yang berkembang kembali menjadi Damasraya pada tahun 1070 Masehi atau abad ke-11
kerajaan tersebut didirikan Sri Maharaja Diraja. Damasraya disebut juga Malaypura atau Melayu, yang berpusat di Siguntur, daerah pinggir Sungai Batanghari, di daerah Pulau Punjung, sekarang bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Dalam sejarah, ekspedisi Pemalayu Kerajaan Singosari membawa 2 orang putri Raja Damasraya, yakni Dara Jingga dan Dara Peta. Setiba di Pulau Jawa, Dara Peta kawin dengan Raden Wijaya dengan gelar Putri Indaswari. Dara Jingga diperistri oleh salah seorang kerabat istana yang bernama Adwayawarman. Ketika hamil, Dara Jingga kembali ke Damasraya dan melahirkan di sana, yang kemudian dikenal sebagai Adityawarman. Kemudian Dara Jingga kawin dengan Wiswarupa Kumara, dalam Tambo disebut Cati Bilang Pandai, yang kemudian melahirkan Prapati, Datuk Perpati Nan Sabatang. Menurut ahli sejarah, Adityawarman dan Perpati Nan Sabatang adalah saudara seibu lain ayah. Sebelum menjadi raja di Damasraya, pada masa remaja Adityawarman dibesarkan di Majapahit dan kembali ke Damasraya pada tahun 1339 Masehi. Seorang tokoh utama dalam Tambo alam Minangkabau adalah Datuk Ketemanggungan yang berasal dari kata Temenggung, yang disebut sebagai anak raja. Besar kemungkinan Datuk Ketemanggungan itu adalah Adityawarman sendiri. Pada Arca Amokpasa disebutkan bahwa kedudukan Perpati sangat penting di samping Adityawarman. Hal ini memberi indikasi bahwa Bundo Kandung yang disebut dalam Tambo alam Minangkabau adalah Dara Jingga. Adityawarman adalah Dang Tuangku, Datu Ketemanggungan, dan Datu Perpati adalah Cindomato. Pendapat ini juga didukung oleh Dada Nauraksa. Menurut Prasasti Kuburajo I, Adityawarman menyebut dirinya sebagai Raja Tanah Kanaka. Ia adalah keturunan keluarga Indra serta titisan Dewi Sri Lokeswara. Adityawarman menjadi Raja Kerajaan Melayu kuno yang berpusat di Damasraya, Siguntur pada tahun 1343 Masehi. Kemudian pusat kerajaan dipindahkan ke daerah pedalaman. Perpindahan pusat kerajaan pada mulanya ditujukan ke hulu Sungai Batanghari dan kemudian menuju lereng Gunung Merapi, Pagaruyung. Ada beberapa faktor perpindahan Adityawarman ke daerah pedalaman. Di antaranya bertujuan untuk memutuskan hubungan dengan kerajaan Majapahit dan upaya menghindari serangannya. Kemudian para pedagang Islam sudah mulai masuk dari pantai timur Sumatera, mungkin ketakutan terhadap proses Islamisasi. Adityawarman pindah ke pedalaman, usaha kerajaan untuk menduduki daerah sebagai penghasil emas dan lada. Barang komoditi dagang yang sangat berharga dan dicari oleh pedagang Eropa, India, dan Cina. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa beri like dan komennya. Dan jika ingin berbagi cerita sejarah, mari berbagi ke media
media sosial kalian semua.